Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Teman-teman, kali ini saya mau sharing tentang pentingnya prospektus. Seharusnya sebelum membeli saham yang listing, kita harus memahami prospektusnya. Karena membeli saham listing risikonya jauh lebih tinggi dibanding saham yang telah lama. Nah, catatan saya pada tanggal 3 Februari 2023 menunjukkan bahwa 8 dari 51 atau 15,7% perusahaan terbuka yang listing di tahun 2020 dan 5 dari 54 atau 9,3% perusahaan yang listing di tahun 2021 dan 9 dari 59 atau 15,3% perusahaan terbuka yang listing di tahun 2022 harga sahamnya sudah nyandar di angka Rp50 atau di bawahnya untuk yang di papan pengembangan. Nah, saat ini kita juga dikejutkan dengan korban-korban koperasi simpan pinjam Indosurya. Oleh sebab itu, saya prihatin dan saya harus ikut turun gunung seperti Pak SBY. Saya akan coba sharing dari hulu, dari prospektusnya. Dan pada edisi perdana ini, saya akan sharing prospektus dari pengembang pergudangan PT Fastland Indonesia yang akan listing di tanggal 6 Februari besok. Perseroan didirikan dengan nama PT Fastland Indonesia di Bandar Lampung tanggal 21 Februari 2011. Jadi sudah berusia 12 tahun. Pemegang saham saat ini PT Tembesu Elang Perkasa, PT Persatu Kita Tangguh, Hendri Gunawan, Vicky Vergilius, dan Yuanita. Dengan pemegang saham pengendali PT Tembesu Elang Perkasa. Perusahaan akan menawarkan 650 juta lembar saham di harga Rp108. Dengan demikian harapannya akan memperoleh dana dari retail sebesar 70,2 miliar rupiah. Perusahaan juga menerbitkan waran sebesar 130 juta lembar. Setiap pembeli 5 lembar saham mendapatkan bonus 1 waran secara cuma-cuma. Nah, penggunaan hasil penawaran umum dari ekspektasi dana yang terkumpul 70,2 miliar, 33,1 miliar atau 47% untuk membeli tanah dari Hendri Gunawan, pemegang saham pengendali melalui PT Tembesu Elang Perkasa, dan sebesar 16 miliar atau 23% untuk melunasi pinjaman kepada PT Bhinneka Kreasi Perdana, perusahaan milik Direktur Utama Vicky Vergilius. Menariknya, 70% dari hasil penawaran umum akan diterima oleh pihak terafiliasi. Menurut saya, listing ini sangat berisiko. Saya menduga emiten ini bermaksud menjual perusahaan atau asetnya ke retail. Oleh sebab itu, sesuai dengan prospektusnya, saya akan coba membedah neraca dan rugi labanya. Saya dapatkan ada lonjakan laba yang tinggi di tahun 2021 dan 2022. Sesuatu yang sangat wow menurut saya. Kita bandingkan pada tahun 2019,
laba perusahaan hanya 1,4 miliar rupiah. Tahun 2020 labanya hanya 1,9 miliar rupiah. Namun di tahun 2021 labanya melonjak 114,7 miliar rupiah. Di semester 1 2022 labanya 9,9 miliar rupiah. Usahanya adalah penyewaan gudang. Penyewaan, bukan jual beli. Lalu dari mana lonjakan laba tersebut? Nah, dari neraca saya dapatkan kenaikan laba tahun 2021 dan 2022 diperoleh dari hasil revaluasi aset. Berapa besar hasil revaluasi aset tersebut? Yuk kita tengok. Perusahaan mengelompokkan tanah dalam dua kelompok. Tanah pertama yaitu tanah yang sudah bersertifikat SHGB atau SHM. Dan tanah kedua, tanah yang belum bersertifikat. Jadi semacam SKPT, surat keterangan pemilikan tanah yang akan ditingkatkan menjadi sertifikat. Kita lihat hasil revaluasi aset pada tahun 2021. Di akhir 2020, tanah pertama nilainya 26 miliar. Namun di akhir 2021, tanah pertama menjadi 38 miliar. Dengan demikian, ada penambahan nilai tanah sebesar 13 miliar atau 49%. Tanah golongan kedua di akhir 2020 nilainya 14 miliar. Namun di akhir 2021 nilainya 105 miliar. Ada penambahan nilai tanah sebesar 91 miliar atau 663%. Sepanjang tahun 2021, hasil penambahan tanah dari revaluasi aset sebesar 103 miliar atau 262%. Kita lihat pada periode semester 1 2022 sebelum listing, tanah pertama di akhir 2021 yang bernilai 55 miliar di akhir Juni 2022 nilainya menjadi 64 miliar. Ada penambahan 8 miliar atau 15%. Tanah kedua di akhir 2021 yang bernilai 105 miliar di akhir Juni 2022 menjadi 110 miliar. Ada penambahan 5 miliar atau 5%. Selama semester 1 2022 ada penambahan nilai tanah sebesar 13 miliar atau 8% dalam waktu 6 bulan dan dalam kondisi properti yang lagi lesu. Karena bisnisnya adalah sewa gudang, maka proporsi investasi yang terbesar adalah tanah dan bangunan. Tanah dan bangunan ini saya bandingkan dengan aset, proporsinya cukup tinggi. Sepanjang tahun, proporsi tanah dan bangunan terhadap aset rata-rata di atas 95%. Lalu seberapa besar pengaruh revaluasi aset tersebut terhadap profitabilitas perusahaan? Kita lihat laba pada tahun 2019 hanya 1,4 miliar dan laba pada 2020 hanya 1,9 miliar. Laba tersebut tidak ada nilai revaluasi aset. Pada 2021, dari laba 114,7 miliar, 103,4 miliar didapat dari revaluasi aset. Pada semester 1 2022, dari laba 9,9 miliar, sebesar 13 miliar diperoleh dari revaluasi aset. Dengan demikian, apabila nilai revaluasi aset saya keluarkan, maka laba 2021 hanya sebesar 11,2 miliar dan laba di semester 1 2022
justru minus 3,1 miliar. Selama 4 tahun terakhir, rata-rata ROA-nya, return on asset-nya hanya sebesar 1,5%. Mengapa dibandingkan dengan aset, bukan dengan ekuitas? Yang pertama, sumber pendapatan perusahaan terbesar 95% bersumber dari aset tanah dan bangunan, sehingga ROA mencerminkan produktivitas perusahaan. Yang kedua, dengan menghitung ROA, maka kita dapat dengan mudah membandingkan dengan tingkat bunga deposito bank yang saat ini ada di angka 4% per tahun. Tanpa nilai revaluasi, ROA dari perusahaan ini hanya di bawah 1,5%. Masih jauh di bawah bunga deposito. Lalu, kemana laba dari hasil revaluasi aset tersebut? Karena laba dari hasil revaluasi aset, maka tanpa penjualan aset, laba tersebut tidak berbentuk uang tunai. Kita bisa cek bahwa pendapatan perusahaan dari hasil sewa rata-rata di bawah 20 miliar per tahun. Laba dari hasil revaluasi aset tersebut dibagikan sebagai dividen dalam bentuk peningkatan saham kepada pemegang saham awal sebanyak 100 miliar. Namun, saham yang diperoleh dari dividen ini tidak atas nama pemegang saham saat itu, tetapi diatasnamakan entitas yang dimiliki oleh para pemegang saham, yaitu yang pertama PT Tembesu Elang Perkasa dan yang kedua PT Bersatu Kita Teguh. Dengan demikian, apabila kita monitor perkembangan perubahan pemegang saham sejak 2019 sampai dengan 2022, kita dapatkan bahwa modal disetor pada tahun 2020 hanya 250 juta. Namun, modal disetor di tahun 2021 meningkat menjadi 54,68 miliar. Ada kenaikan sebesar 54,43 miliar. Dan pada akhir Juni 2022, modal disetor sudah sebanyak 120,29 miliar. Ada peningkatan 65,61 miliar terhadap akhir tahun 2021. Peningkatan modal yang setor inilah sebagian besar didapat dari hasil dividennya. Yang lainnya mungkin disetor oleh pemegang saham yang lain. Yang perlu teman-teman ketahui, sesuai dengan prospektus, setelah IPO, pembagian dividen dibatasi maksimal 30% dan sesuai dengan arus kas. Artinya, pembagian dividen baru bisa dilakukan apabila ada uangnya. Bila keuntungan didapat dari revaluasi aset, maka tidak akan ada uangnya kecuali perusahaan menjual aset-aset tersebut. Dalam kasus yang sebelumnya, maka pembagian dividen dilakukan dengan cara menambah saham, sehingga tidak perlu uang tunai. Lalu, kemana selisih hasil dari revaluasi aset sebesar 16 miliar? Yuk kita lihat lagi di neraca. Pada Juni 2022 muncul hutang lain-lain kepada pihak tiga, yaitu PT Bhinneka Kreasi Perdana, perusahaan milik direktur utamanya, yaitu Vicky Virgilius, sebesar 16 miliar. Nah, hutang inilah yang akan dilunasi dari data hasil listing. Apakah akan lari ke sini? Dugaan saya ya, dan teman-teman silahkan komen ya. Jadi 70% dana dari hasil IPO akan digunakan untuk membeli tanah dari pemegang saham pengendali, dan yang kedua
dipakai untuk melunasi hutang kepada direktur utamanya, meskipun secara tidak langsung. 30%-nya baru digunakan sebagai dana operasional. Dari laporan laba dan rugi sesuai dengan prospektus, ada satu lagi yang harus kita cermati, yaitu adanya penurunan beban pokok pendapatan yang sangat signifikan di tahun 2021 dan 2022. Apabila pada tahun 2019 beban pokok pendapatan dibanding dengan pendapatan sebesar 35% dan di tahun 2020 sebesar 38%, pada tahun 2021 beban pokok pendapatan dibandingkan dengan pendapatan hanya 7%, dan bahkan sampai dengan semester 1 2022 hanya 5%. Lalu pertanyaannya, penurunan beban pokok pendapatan ini karena apa? Dan apa saja komponen yang dapat ditekan sehingga BPP bisa turun sebesar 31% dari 38% di tahun 2020 menjadi 7% di tahun 2021. Bahkan bila dibandingkan dengan semester 1 2022, maka penurunannya mencapai 33%. Teman-teman, jaga kesehatan dan coba bedah prospektusnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu sharing dan komen ya. Dengan kondisi di atas, maka sampai saat ini saya tidak tertarik untuk mengkolek saham ini. Tapi itu bisa berubah bila komen teman-teman bisa meyakinkan saya. Pesan saya, memahami prospektus sebelum membeli saham sangat penting. Dan data saya di atas di awal episode ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir rata-rata 13,4% saham yang listing per tahun akan nyandar di angka Rp50 atau kurang. Apakah kita mau mempertaruhkan aset kita tanpa memahami emitennya? Semangat siap! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.